Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Ibu Dava dan Ibu Safira. Nah, kali ini kita tetap akan belajar tentang transformasi geometri. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan LKP dan GeoGebra, kalian diharapkan mampu untuk menemukan konsep dilatasi. Dengan menggunakan LKPD dan GeoGebra, kalian diharapkan mampu untuk menentukan titik bayangan hasil dilatasi dari suatu objek pada koordinat kartesius. Dan yang terakhir, dengan menggunakan LKPD dan GeoGebra, peserta didik diharapkan mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilatasi. Nah, transformasi geometri, kalian masih ingat ada 4, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang refleksi, translasi, dan rotasi. Nah, pada hari ini, kita akan belajar tentang dilatasi. Dilatasi yang akan kalian pelajari ada 2 bentuk, yaitu dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan dilatasi dengan titik pusat A, B. Namun pada kali ini, kita hanya akan belajar dilatasi dengan titik pusat 0,0. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Jadi usahakan sebelum kalian mengikuti pembelajaran, kalian sudah memiliki atau mendownload aplikasi GeoGebra, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra online dalam website geogebra.org. Kalian juga bisa memanfaatkan tersebut. Nah, aplikasi GeoGebra itu apa sih? Jadi aplikasi GeoGebra ini aplikasi yang dapat membantu kalian dalam matematika geometri khususnya. Bentuknya aplikasi GeoGebra ini ada seperti koordinat kartesius. Nah, dilatasi ini kan membutuhkan koordinat kartesius. Nah, jadi kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra sebagai penerapan dalam materi dilatasi ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menunjukkan LKPD yang akan Ibu berikan nanti, LKPD yang akan kalian kerjakan dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Nah, berikut LKPD yang akan Ibu berikan. Materinya transformasi geometri, submateri dilatasi dengan titik pusat 0,0 seperti yang Ibu informasikan sebelumnya. Pada LKPD ini dilengkapi dengan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, serta petunjuk pengerjaan. Selain itu, pada LKPD ini juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan aplikasi GeoGebra. Ada dilatasi suatu objek dengan pusat dilatasi titik asal 0,0 dan nilai skala negatif. Ada beberapa petunjuknya yang bisa kalian ikuti nantinya. Kemudian ada dilatasi suatu objek dengan pusat dilatasi titik asal 0,0 dan nilai skala positif. Nah, ini juga ada petunjuknya yang bisa kalian ikuti untuk mengerjakan lembar kerja yang ada. Nah, ini. Nah, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, kalian harus mengikutinya dengan baik, seperti petunjuk yang dijelaskan Ibu.
Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan simulator GeoGebra dalam materi dilatasi dengan titik pusat 0,0. Nah, dalam materi dilatasi ini, yang pertama kalian harus menentukan objek yang harus dilatasi. Nah, di sini Ibu akan membuat segi 4 ABCD, khususnya persegi panjang. Jadi, Ibu membuat titiknya terlebih dahulu. Titik A misal di negatif 5,3, titik B di 1,3, titik C di 1,-1, dan titik T di negatif 5,-1. Setelah kalian membuat titik-titiknya, maka hubungkan setiap titik tersebut agar menjadi persegi panjang. Nah, ini pilih poligon, kemudian hubungkan titik-titik tersebut. Nah, usahakan setiap titik dan setiap segmennya tertera dengan jelas agar nanti kalau sudah didilatasi itu terlihat perbedaannya dari objek awal dan objek setelah dilatasi. Jika belum, kalian bisa klik kanan, centang show object dan show label. Karena di sini bukan menunjukkan dilatasi pada pusat 0,0 dengan nilai skala negatif, jadi Ibu membuat slider. Di sini slider. Nah, Ibu pilih integer dari negatif 5 sampai 0 dengan kenaikan 1. Ibu akan menunjukkan nilai skala negatif dulu. Klik OK. Nah, di sini slidernya belum berfungsi. Jadi, kita harus menuliskan rumus dilatasi dulu agar slidernya berfungsi dengan baik. Nah, tulis delete. Nah, di sini tertera delete dalam kurung objek dalam kurung dilatation factor. Nah, objek di sini yaitu poligon ABCD atau Q1. Dilatation factor-nya yaitu slider yang sudah dibuat yaitu M. Jadi di sini delete dalam kurung Q1 nama poligon, koma dalam kurung M slider atau dilatation factor-nya. Kemudian enter. Nah, ketika sudah muncul C aksen, D aksen, kemudian A aksen, segmen-segmennya, itu berarti slidernya sudah berfungsi. Kita coba. Nah, ketika nilai skalanya -5, terjadi dilatasi seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini dilatasi dengan skala -5. Kemudian nilai skala negatif 4 seperti ini. Nilai skala negatif 3. Nilai skala negatif 2. Nilai skala negatif 1. Nah, coba kita mati yang negatif 1. Titik A, awalnya kan negatif 5,3. Nah, setelah didilatasi dengan skala negatif 1, titik A aksen berubah menjadi 5,-3. Titik B yang awalnya 1,3, B aksennya berubah menjadi -1,-3 setelah didilatasi dengan nilai skala negatif 1. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana jika nilai skalanya negatif 2, negatif 3, negatif 4, atau negatif 5? Nah, nanti kalian akan melakukan pengamatan lagi pada lembar kerja yang diberikan. Kalian juga akan menyimpulkan tentang bagaimana sih sifat-sifat dilatasi itu. Selain itu, ketika nilai skalanya negatif 1, Q1 aksen atau poligon hasil dilatasinya berada di sebelah kanan. Kemudian, ketika negatif 2 juga berada di sebelah kanan, negatif 3 juga di sebelah kanan, negatif 4 juga di sebelah kanan,
negatif 5 juga di sebelah kanan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap nilai skala positif. Setelah ini akan ditunjukkan oleh Ibu Dava bagaimana sih simulator GeoGebra ketika mencari dilatasi suatu objek dengan titik pusat 0,0 dengan nilai skala positif. Jadi kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Vira dan Ibu Dava. Bagaimana anak-anak? Apa sudah paham dengan penjelasan yang telah diberikan Bu Vira tadi? Kalau sudah paham, sekarang Ibu Dava akan melanjutkan dilatasi suatu objek dengan skalanya positif. Tadi kan kalau Bu Vira dengan skalanya negatif, sekarang kalau Bu Dava menggunakan skala positif. Nah, sedikit mirip dan sedikit mengulang lagi penjelasan dari Bu Vira tadi. Tadi kan Bu Vira menggunakan objek persegi panjang ABCD. Sekarang Bu Dava juga ingin membuat persegi panjang ABCD juga agar kalian bisa melihat perbedaannya. Masih ingat bagaimana cara membuat persegi panjang ABCD? Yang pertama, membuat titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini icon untuk membuat titik. Tadi titiknya Bu Vira yang titik A di min 5,3 ya. Jadi di sini. Ini titik A-nya. Lalu membuat titik lagi titik B. Titik B-nya 1,3 ya kan? Selanjutnya titik C. Titik C-nya tadi kan 1, min 1. Selanjutnya titik D-nya kan min 5, min 1. Nah, kan sudah terbentuk titik A, titik B, titik C, dan titik D. Langkah selanjutnya adalah membuat bidang dari 4 titik ini. Cara membuat bidangnya yaitu mengeklik icon poligon, lalu kita klik poligon, dan mengklik seluruh titiknya. Jadi dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, lalu ke titik A lagi, sehingga terbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang ruas garis AB-nya diwakili dengan A, panjang ruas garis BC-nya diwakili dengan B, panjang ruas garis CD-nya diwakili dengan C, dan panjang ruas garis AD-nya diwakili dengan D. Dan panjangnya ABCD-nya langsung muncul di bagian sini. D-nya berarti 4 satuan, C-nya berarti 6 satuan, B-nya berarti 4 satuan, dan A-nya berarti 6 satuan. Dan persegi panjang ABCD-nya ini di GeoGebra ini langsung otomatis diberi nama Q1 dengan luasnya 24, yaitu dari rumus panjang kali lebarnya 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, lalu selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah membuat slider. Masih ingat cara membuat slider? Yaitu mengeklik icon slidernya, lalu slider, lalu letakkan slider di tempat yang kalian inginkan, dan Bu Dava ingin meletakkannya di sini. Dan sesuai dengan yang dibuat Bu Vira tadi, Bu Dava ingin membuat slidernya dengan nama N. Dan karena Bu Dava ingin menunjukkan skalanya positif, jadi minimalnya Bu Dava buat dengan 1, maksimalnya dibuat dengan 10, dan incrementnya ini merupakan bedanya, yaitu beda pergeserannya. Jadi Bu Dava buat 1. Kalau sudah, Ibu klik OK. Nah, sudah terbentuk slidernya. Nah, sekarang Bu Dava coba ya. Kalau digeser ke kanan jadi hanya berubah 2, geser ke kanan lagi 3,
4, 5, sampai 10, dan bedanya 1, 1. Nah, tapi slidernya ini kan belum terkonekkan dengan persegi panjangnya. Jadi seperti yang dilakukan Bu Fira sebelumnya, kita perlu melakukan input, yaitu mengkonekkan antara persegi panjang ini dan slidernya. Cara inputnya dengan memasukkan keyword delete. Nah, di sini kan ada cara rumusnya. Di sini diklik dulu, lalu dimasukkan objek. Objeknya kita kan persegi panjang ABCD. Dan di GeoGebra-nya sendiri, persegi panjang ABCD ini terotomatis diberi nama Q1. Jadi di sini ditulis Q1. Dan ditulis di dalam kurung ya. Dan dilation vektornya ini ditulis slidernya. Nama slidernya kan N. Dan N-nya di dalam kurung. Dan jangan lupa tutup kurung lagi. Dan langsung enter. Ini sebenarnya sudah terbentuk bayangan objeknya. Berhubung N-nya sama dengan 1, jadi tidak terlihat. Sekarang Ibu mau coba geser. Nah, ini sudah mulai kelihatan bayangannya ya. Geser lagi, geser lagi, geser lagi, geser lagi, geser lagi. Dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 2 ke N sama dengan 3 terlihat atau enggak? Kalau ini kan terlihat sekali kalau ada perbedaannya. Apa kalian bisa melihat apa perbedaannya? Dan lagi, tadi kan kalau Bu Fira menjelaskan tentang skalanya negatif, kalau Bu Dava kan membuat dengan skalanya positif. Apakah ini ada perbedaannya juga atau enggak menurut kalian? Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan Bu Fira dan Bu Dava. Di lembar kerja siswa nanti, kalian diperintahkan untuk mencoba membuat objek sendiri sesuai dengan keinginan kalian, dan intervalnya ditentukan. Intervalnya gabungan dari interval positif dan interval negatif, dan kalian disuruh mengamati apa ada perbedaan antara jika N-nya semakin besar dan jika skalanya positif atau skalanya negatif, apakah ada perbedaannya juga. Jadi dengan kalian mengamati hal-hal seperti itu, kalian bisa menemukan konsep dari suatu dilatasi objek dengan pusat 0,0, baik skalanya positif atau negatif. Kalian bisa memahami, oh jadi kalau skalanya positif begini, kalau skalanya negatif begini, kalau skalanya bertambah besar begini. Jadi kalian bisa semakin paham dengan bantuan LKPD dan GeoGebra ini. Ditambah lagi pengerjaan LKPD-nya nanti kalian sudah dapat terbantu dengan bantuan langkah-langkah yang telah Bu Fira dan Bu Dava berikan tentang GeoGebra ini. Jadi sekarang Ibu memberikan kesempatan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Dan Ibu harap kalian bisa benar-benar menemukan konsep dilatasi dari aplikasi GeoGebra ini dan LKPD yang telah Ibu Dava dan Ibu Fira berikan. Dan sekarang waktunya kalian mengerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak.